Oke, dua kabar yang cukup gacor. Jadi di tengah dunia yang makin panas, perang di mana-mana dan rantai pasok senjata makin ribet, Indonesia negara kita diam-diam lagi bikin langkah yang strategis dan cukup berani, bos. Yaitu baru-baru ini Indonesia kini mau kembali membangkitkan kerjasama teknologi pertahanan dengan Ukraina. Negara yang saat ini lagi perang dengan Rusia, bos. Dokumen kerjasama Minutes of Meeting pun katanya telah diteken. Nah, lantas kerjasama dengan perusahaan apakah itu? Apa yang mau diincar? Kerjasama apa yang sedang dijajaki oleh Indonesia dari Ukraina setelah ini kita kupas. Kemudian kabar kedua nanti datang dari pembegalan kapal Turki nih, bos. Yang kini bisa dibilang ya sudah resmi atau kuat sumbernya. Mengatakan bahwa kapal perang Turki yang diambil Indonesia adalah kapal yang sebelumnya dibangun untuk Angkatan Laut Turki. Jadi pembeliannya mirip-mirip dengan kapal PPA nih, bos. Nah, lantas kapal perang yang manakah itu? Penasaran beritanya? Cus, mari kipas, mari kita kupas berita lengkapnya satu per satu, bosku. Oke, yang pertama kita bahas kabar mengenai kerjasama teknologi pertahanan antara Indonesia dan Ukraina yang kini mau dibangkitkan lagi nih, bos. Jadi admin kutip dari sumber berita berikut, pada tanggal 22 Januari 2026 di Ukraina, ternyata telah diteken sebuah dokumen penting yaitu Minutes of Meeting alias MOM antara PT Egy Resource dari Indonesia dan Ukres Export, sebuah perusahaan pertahanan milik negara Ukraina. Bahkan, penekenan kerjasama ini pun disaksikan langsung oleh Dubes Indonesia untuk Ukraina, yaitu Bapak Arif Muhammad Basalamah. Nah, admin pun gak ngarang-ngarang, bos. Kabar ini pun dikonfirmasi langsung oleh KBRI Kiev lewat akun resmi X-nya pada Selasa 27 Januari 2026 hari ini. Nah, pertanyaannya, MOM itu apa sih? Minutes of Meeting, ya kan? Oke, jadi dokumen yang diteken itu bukan kontrak beli senjata, bos. Tapi bukan juga cek kosong, ya kan? Melainkan MOM atau Minutes of Meeting itu adalah sebuah kesepahaman awal. Jadi ibarat kata Indonesia bilang gini nih, bos, kita punya potensi nih dan kita mau. Sedangkan lu punya teknologi. Yuk kita duduk bareng bahas teknis kerjasamanya gimana nih. Nah, kira-kira gitulah, bos. Nah, sekarang kita kenalan dulu sama pemain utamanya. Yang pertama adalah PT Egy Resource. Ini adalah perusahaan Indonesia yang bergerak di sektor strategis dan industri dan kini masuk ke jalur kerjasama pertahanan. Jadi mungkin mereka bakal jadi jembatan industri nasional ke teknologi luar. Kemudian Urspec Export. Nah, jangan salah, bos. Walau negaranya lagi perang, Ukraina pun sebenarnya sangat kuat di teknologi militer. Mulai dari mesin pesawat dan roket, kendaraan tempur, lapis baja, radar, dan sistem pertahanan udara, sampai dengan teknologi pesawat dan juga UAV, bos. Dan Urspec Export ini bukan perusahaan biasa, tapi merupakan BUMN Ukraina di bawah holding raksasa Ukroboronprom yang khusus menangani ekspor impor alutsista, teknologi militer, dari kendaraan tempur, pesawat, radar, sampai amunisi. Jadi singkatnya, ini adalah pintu utama industri militer Ukraina ke dunia luar, bos. Nah, pertanyaannya sekarang, Indonesia kira-kira mau apa nih dari Ukraina? Ngincar apa nih dari Ukraina, ya kan? Kemudian potensi teknologi apa yang realistis yang bisa dikerjasamakan antara Indonesia dan Ukraina di bidang teknologi pertahanan? Simak videonya sampai habis, bos. Oke, walaupun tak dijelaskan, namun di sini kalau admin lihat arahnya ya, negara kita kan sedang lagi membangun fondasi teknologi pertahanan sendiri, bos. Dan Ukraina jangan salah, mereka itu adalah ahli di teknologi yang keras, realistis, dan sekarang sudah battle proven. Yang pertama untuk mesin pesawat dan turbin, bos. Nah, ini poin yang paling krusial nih. Negara kita sendiri dulu MRO mesin jet tempur Sukhoi kita ke Ukraina, bos. Dan Ukraina punya nama besar seperti Motorsik dan Ivchenko Progress yang sejak era Soviet sudah mampu membuat mesin jetliner, mesin UAV, sampai dengan mesin transport militer. Dan pertanyaannya, apakah Ukraina bisa bikin mesin jet tempur? Jawabannya sebenarnya bisa, bos. Walaupun ya bukan mesin sekelas Nekma M88 Rafale ataupun
F-110 Amerika. Bukan bos. Tapi Mimin rasa justru ini yang cocok buat Indonesia. Karena ya mesinnya Ukraina termasuk salah satu contoh mesin non-ITAR. Mereka punya mesin jetliner, light combat aircraft, UCAV. Sehingga kalau kita kerjasama, kita punya peluang untuk MRO dan co-development di dalam negeri. Jadi intinya kita nggak lompat jauh bos, tapi naik tangga step by step dengan benar. Kemudian yang kedua, mereka punya banyak teknologi UAV dan drone tempur. Kalian tahu sendiri perang Ukraina adalah laboratorium drone terbesar dunia saat ini bos. Dan dengan pengalaman itu mereka kini unggul di drone kamikaze, anti-jamming, dan taktik swarm. Dan kalau join kerjasama, Indonesia bisa produksi drone tempur lokal, drone maritim untuk Laut Nusantara, dan sistem ISR yang murah tapi efektif. Kemudian yang ketiga, mereka juga canggih di sistem radar dan pertahanan udara. Dalam beberapa tahun terakhir, Ukraina sudah terbiasa bos menghadapi yang namanya rudal, drone, sampai dengan serangan udara intens. Teknologi radar mobile dan sistem C2 mereka pun mungkin cocok untuk negara kepulauan seperti kita Indonesia. Kemudian, selain itu mereka juga gacor di kendaraan tempur dan amunisi. Dari upgrade lapis baja sampai amunisi presisi, semuanya bisa diproduksi, disesuaikan, dan ditanamkan ke industri lokal kita. Jadi, ya kalau admin lihat sih jelas bos. Kerjasama Indonesia-Ukraina ini bukan soal beli senjata doang, tapi arahnya untuk membangun otot industri pertahanan Indonesia dengan teknologinya Ukraina. Pelan, sunyi, tapi cukup mematikan nih bos. Mantap, mantap, jos. Oke, kemudian yang kedua terkait kabar berita begalnya kapal Turki bos. Walaupun kita semua sudah banyak tahu, namun memang beberapa waktu lalu kabarnya masih ya samar-samar ya kan. Kapal frigat Istanbul atau Istif Class itu beneran dibegal atau pembangunan baru? Nah, ternyata kini kabarnya sudah mulai terang nih. Kuat dari sumber-sumber berita berikut. Ternyata memang benar Indonesia nikung atau ngembat kapal perang yang awalnya dibangun untuk Angkatan Laut Turki. Dan kini resmi dibeli oleh Indonesia dengan harga sekitar 1 miliar US dollar. Kalau dirupiahkan ini adalah sekitar 16 sampai 17 triliun rupiah bos, tergantung harga dolar. Kapalnya ternyata yaitu TCG Izmir F516 dan TCG Ichel F518. Jadi bocoran yang admin berikan kemarin artinya sedikit keliru ya. Dulu kan admin pernah bilang F516 dan F517 ya kan. Karena infonya kan sesuai dengan background foto kunjungan delegasi Indonesia. Nah, lanjut. Dua kapal yang akan diserahkan ke Indonesia ini pun bukan kapal bekas bos, tapi kapal baru yang sedang dibangun untuk Angkatan Laut Turki. Jadi mungkin harganya bisa lebih mahal. Karena jelas ini bisa dibilang instan bos. Barang baru tapi langsung jadi ya kan. Kemudian informasi tentang paket kapal perang ini ya, ini yang admin belum tahu pasti bos. Tapi admin rasa sih kapal perangnya sudah satu paket lengkap dengan persenjataannya ya. Karena harganya lumayan, sampai 1 miliar US dollar bos. Jadi kalau masih kopongan ya agak mahal sih. Tapi admin belum tahu juga sih, apakah ini sudah full combat atau masih FFBNW ya kan. Nah, kalau menurut kalian bagaimana nih bos? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus demi Indonesia tangguh. Salam Indomax, Indo Magazines.